Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum energinya semua yang nonton ya. Jadi tentu saja nggak bisa resonate atau cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok atau malah nggak cocok sama sekali. Silahkan disesuaikan terlebih dahulu. Di awal apakah itu cerita untuk kalian? Kalau tidak, mungkin kali ini bacaan bukan untuk kalian, tapi untuk yang lainnya juga nonton video ini. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang cocok. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, kalau ingin mengapresiasi channel ini, monggo silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita mulai untuk general reading. Untuk temanya kita masih sama-sama belum tahu. Yang pastinya kita tarik dulu energi hari ini, permasalahan apa ya. Semoga banyak yang cocok ya teman-teman ya. Kita lihat dulu ya, hari ini ceritanya tentang apa, permasalahannya siapa ini. Kita lihat dulu. Oke, hembuskan. Tarik nafas dulu ya, dalam-dalam. Kemudian hembuskan perlahan. Terus kita mulai, ayo. Supaya rileks, oke. Kita lihat ya. Semoga banyak yang ketarik, silakan fokus ke kartunya. Permasalahan penonton saya yang nonton video ini. Oke. Di sini permasalahan tentang fokus atau sedang menekuni sesuatu. Bisa hobi, bisa pekerjaan ataupun hubungan, ya. Yang jelas pada prinsipnya di sini adalah energi-energi yang fokus. Kalau orang Jawa bilang itu nggedu, ya. Kita lihat lagi. Oke, di sini banyak yang memulai usaha, memikirkan untuk memulai sesuatu terkait mungkin bisa hubungan atau mungkin energi-energi lainnya seperti pekerjaan, hobi, wirausaha, pertemanan, seperti itu. Mulai memikirkan, ya, ingin sesuatu yang baru, ya. Ada di sini beberapa yang mulai ada ide-ide, ya, ide mungkin memulai, contohnya nggak selalu pekerjaan atau usaha yang untuk mencari keuntungan ya. Ada di sini juga aku ingin sesuatu yang baru dalam satu hubungan, nggak gini-gini terus ya. Itu ada ya. Coba kita lihat lagi. Oke. Karena di sini dirasa apa yang sudah dijalani sampai saat ini itu sudah cukup berat ya. Bisa keuangan yang berat atau suatu hubungan yang berat ya. Itu ingin membangun sesuatu yang baru, inovasi ya, seperti itu. Kita lihat ya. Di sini beberapa terkait dengan berbagi, terkait dengan saling memberi dan menerima. Kemudian di sini juga istilahnya hubungan timbal balik ya. Beberapa pasangan dengan teman ya, ingin segala sesuatunya itu seimbang ya, atau memberikan sesuatu yang sekiranya itu apa ya, ada keinginan untuk memberi ya, memberi. Coba kita lihat ya, lebih pastinya memberi secara apa. Ada sih di sini beberapa mungkin sesuatu yang berarti, lebih berarti. Ada juga di sini yang banyak yang lelah karena merasa hubungannya kok seakan-akan sekarang kayak nggak berarti, nggak ada ininya lagi lah, show nggak ada passion, nggak ada jiwanya lagi, nggak, kayak hampa. Itu ingin dibangkitkan ya, fokusnya ke situ
Masih ke situ. Kemudian karena apa? Kalau gini-gini terus, ini akan menjadi berat. Bebannya di saya. Saya nahan sakit juga. Ada beberapa di sini yang menahan sakit ya. Oke. Di sini terkait dengan keadilan, ya, justice. Ini nggak adil buat saya. Oke, perlakuan tidak adil apa ini? Saya lanjut ya. Perlakuan tidak adil mengenai apa? Oke. Terhadap perlakuan seseorang, ya. Perlakuan ini bisa juga tentang tanggung jawab. Lebih kepada tanggung jawab, mungkin janji, menuntut satu kestabilan, ya. Kemudian ada juga yang karena diabaikan, sering diabaikan. Di sini ada energi-energi bukan menuntut ya, inginlah paling tidak ada satu perhatian atau tidak selalu diabaikan. Oke, di sini High Priestess terkait dengan seseorang, bisa di sini yang banyak adalah lawan jenis, ya, lawan jenis. Lawan jenis lebih banyak energinya feminin, kemudian karena di sini ada sesuatu yang sifatnya perubahan, walaupun ditutup-tutupi tapi masih tetap nampak. Perubahan yang ditutup-tutupi seakan nggak ada apa-apa, tapi tetap nampak, ya. Karena apa nampak? Ya realistis aja. Kenyataannya atau tindakannya tidak sesuai gitu, ya. Kita lanjut ya. Keadilan mengenai apa? Oke, iya, banyak hal terkait dengan tidak dihargai. Sementara sekarang aku nggak mau lagi, nggak dihargai. Aku harus mengangkat derajat saya sendiri, menjaga martabat saya sendiri, nggak bisa seenaknya kau perlakukan aku sekarang. Nah, ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Lanjut ya. Ini kayaknya orang yang capek berusaha tapi tidak dihargai. Ntar ya teman-teman, sabar. Oke, di sini nih. Terkait dengan perasaan. Masa aku terus yang berjuang? Masa aku terus yang berusaha? Ya. Saya sudah berusaha bagaimana menjaga hubungan ini menjadi lebih stabil. Jadi imbang, aku memberikan kau pun juga begitu, bukan saya terus. Nah, gitu. Lanjut ya. Oke, di sini judgment, kebangkitan atau transformasi ya. Saya nggak mau ya, sampai sejauh ini saya sudah menunggu. Ya, dan saya tidak mau memberikan kesempatan lagi. Ini adalah ini adalah saat di mana saya harus ya merombak segala sesuatunya sehingga saya nggak mau berat-berat gini lagi. Semua beban di saya ya. Aku maunya kejujuran, aku maunya ada perubahan total. Ya, penciptaan baru terhadap mungkin hubungan ya. Seperti itu, aku nggak mau lagi. Saya mau melakukan perubahan besar-besaran, perombakan. Nggak seperti dulu. Aku bukan, jangan kau pikir aku seperti yang dulu selalu mengalah dan menerima. Seperti itu teman-teman. Oke, siapa yang masuk ke dalam cerita ini? Oke, kalau tidak aku berencana untuk meninggalkan dirimu. Oke, kalau memang tidak bisa dipertahankan, aku akan pergi karena aku mencari ketenangan diriku, kedamaian jiwaku,
Mending aku fokus kepada tujuan saya yang baru dan aku akan menjauhi masalah terkait dengan menjaga perasaan dan hati dan pikiran saya dari hubungan ini yang sekiranya kau tidak memberikan support terhadap hubungan ini. Masa aku terus yang berjuang? Gitu. Oke. Siapa yang masuk dalam cerita ini? Semoga banyak. Saya rasakan kok banyak. Ya, saya rasakan kok banyak. Terlepas banyak yang nonton atau tidak, tapi banyak yang masuk ke dalam cerita ini. Oke. Seseorang yang mungkin telah membuat kalian lelah, kalian terus berjuang, dianya nggak ada effort ya, padahal sudah maksimal, tapi dia seakan cuek ya, ini tidak imbang. Ini kita lihat seseorang itu ya, kita lihat lebih lanjut selain dia ini orangnya kurang effort. Apa sih yang menyebabkan dia seperti itu? Apakah memang karakter dan tabiat dia seperti itu? Atau ada hal lain yang menyebabkan dia seperti itu? Kita lihat ya. Kita lihat untuk seseorang yang kalian pikirkan. Bentar. Seseorang yang kalian pikirkan ini, bagaimana orangnya? Kalau sampai sini cocok, sebentar kita harus cocokkan lagi lebih dalam supaya nggak salah-salah. Jangan-jangan bukan untuk kalian, sampai sini cocok, ternyata orangnya nggak sama. Kita lihat ya, seseorang yang membuat kalian seperti ini. Siapakah dia? Seseorang ini siapa? Bagaimana karakternya? Orang ini adalah orang yang kuat. Mungkin orangnya kuat fisik, kuat mental. Orangnya sebenarnya sukanya itu kalau ya, dia itu punya defense yang tinggi. Jadi terkadang sering membuat satu benteng atau barrier sehingga kalian itu sulit masuk. Entah itu masuk ke dalam pemikirannya atau justru masuk ke dalam, mungkin diajak omong aja kadang-kadang dia membatasi di sini. Ya, kemudian kalau memang kayak apa ya? Kayak orang berdiri di depan pintu bawa pedang, bawa tongkat sehingga orang mau masuk itu dihalangin. Jadi defense-nya itu kuat ya. Seandainya ditanya-tanya, dia defense dulu, ya, nyolot dulu. Orangnya gitu modelnya. Orangnya juga orang yang keras. Saya lihat sangat keras, mungkin memang pemikirannya ya. Orangnya itu punya prinsip, entah benar, entah salah ya. Tapi orangnya kaku, memang kaku. Oke, lanjut ya. Siapa dia? Oke, orang ini punya karakter itu sebenarnya suka berbagi, ya, suka berbagi. Tapi entahlah kenapa di sini saya kira berbagi cinta ya, karena di sini Knight of Cup dan kemudian di sini apa? Ten of Wands. Oke, orang ini kalau tidak nyaman atau dalam situasi kondisi yang tertekan, dia itu kayak kutu loncat, kutu loncat emang ya. Nggak ada kutu berenang atau kutu merangkak, nggak ada ya. Kutu loncat ya, mesti loncat ya. Dia akan meloncat ke apapun yang membuat dia itu nggak menahan sakit, nggak berat, nggak gitu loh. Apakah tipikal orang yang nggak tanggung jawab? Coba saya lihat. Sebenarnya bukan orang yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya ya. Bukan tipikal orang yang seperti itu. Jadi pada prinsipnya bukan orang yang tidak bertanggung jawab, tapi lebih kepada mungkin lebih kepada seenaknya sendiri ya. Jumawa. Saya lihat ada energi jumawa. Jumawa kemudian pilih-pilih ya. Orangnya suka pilih-pilih.
dalam berteman, dalam mempercayai orang nggak mudah orang ini. Ya, oke, kita lihat siapa sih dia, bagaimana sih dia ini. Oke, sebenarnya orangnya penuh cinta. Ya, tapi di sini saya lihat kalau soal apakah ini adalah tipikal orang yang nggak adil, sebenarnya nggak. Dia bisa kok adil, dia mengerti soal adil itu. Ya, bukan tidak mengerti. Sebenarnya dia mengerti dan dia sebenarnya tahu apa yang harus dia lakukan, itu tahu. Ya. Tapi ya entahlah, kok sama kalian seperti itu. Oke. Beberapa pelit teman-teman. Tahu tanggung jawab, tapi pelit. Repot kalau gitu. Tahu sebenarnya, tapi pelit lah. Kalau pelit gimana lagi? Kemudian orang ini itu sebenarnya juga mampu kok membahagiakan orang, kemudian berkomunikasi yang baik, kemudian menyelesaikan masalah. Bisa, bukan tidak bisa. Tapi di sini saya lihatnya lebih ke tidak mau. Ya, tidak mau. Orang ini banyak pengalaman hidupnya juga ya. Jadi mungkin ilmunya banyak, saya lihat. Jadi mungkin ada energi kesombongan, saya lihat ya, jumawa. Coba, kenapa dia ini kok tidak mau, padahal mampu, padahal tahu, paham. Tapi kenapa dia berbuat tidak adil, nyuekin ya, membuat di satu hubungan dia seperti orang yang tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Padahal bukan karakter dia, ya. Ntar, sebelum itu kita lihat untuk zodiak. Di sini banyak sekali Aries, Leo, Sagittarius. Banyak sekali. Kemudian beberapa Capricorn, Virgo, Taurus. Ada semua teman-teman, tapi yang paling kuat Aries, Sagittarius, dan Leo. Gemini, Libra, Aquarius ada, Cancer, Pisces, Scorpio ada. Tapi yang paling kuat saya rasakan Aries, Sagittarius, Leo. Oke, kita lihat untuk tambahan saja ya. Tadi zodiak adalah yang saya bacakan itu adalah sun ya, dari sunnya saja. Untuk moon, rising, Venus dan lain-lainnya silakan kalian sesuaikan kalau kalian paham. Saya hanya baca dari sunnya saja. Oke, itu hanya sebagai tambahan ya, tidak akurat. Tidak akurat mungkin kalau memang zodiak dan inisial sama mungkin sekitar maksimal 50%. Tapi yang lebih akurat adalah bacaannya ini yang membaca energinya. Oke, kita lihat untuk inisialnya ini teman-teman. Bisa inisial dia, inisial kalian. Inisial apapun ya di antara kalian. Silahkan kalian sesuaikan. Tapi ini hanyalah tambahan. Kenapa hari ini saya seperti seorang guru? Kenapa juga ya? Aneh. Banyakkah yang hari ini menonton tapi seorang akademisi atau seorang yang biasa nerang-nerangin gitu ya? Kenapa hari ini saya jadi kayak guru? Oke. Kelihatan ya, masih kelihatan. M, Q, J, S, G, I, E. Oke. Sisi kanan dan sisi kiri imbang. Oke. Kita lihat selanjutnya apa? Apa kira-kira yang menyebabkan dia seperti itu? Padahal karakternya nggak seperti itu. Dia paham, dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kenapa nggak dilakukan? Ya, kita lihat apa sih penyebabnya? Apa sih penyebabnya? Apa sih penyebabnya?
Ini nanti judulnya apa dong teman-teman? Tahu tapi tak mau tahu, gitu. Apa dong? Jadi saya tidak menentukan satu tema. Ya, di setiap bacaan saya benar-benar natural, saya menarik energi yang nonton. Ya, jadi nggak mesti. Judulnya saya tentukan setelah kita baca, gitu. Ya. Kenapa dia seperti itu? Apa penyebabnya? Karena memang dia nggak mau. Ini ace, as, ones. Memang dia tidak mau melakukannya. Ya, tidak mau atau tidak ingin. Di sini kok ace ya. Coba saya lihat lagi. Kenapa dia seperti itu? Padahal dia mampu. Oke. Orang ini memang tidak bisa ditekan atau disuruh-suruh atau diminta-minta. Maunya kalau dia pas mood atau dia pas ingin melakukan, biarlah dia melakukan sendiri tanpa dorongan dari orang lain, tanpa pengaruh dari orang lain, seperti itu. Semakin disuruh, semakin nggak mau. Semakin diminta, semakin nggak dikasih. Oke. Nah, terus maunya apa? Oke. Di sini, apalagi kalau mintanya itu tidak atau dengan apa ya, kalau orang menyampaikan, orang ini sensitifnya gini, kalau kita itu ngomongnya agak sedikit menyinggung, udah males dia, jutek duluan, langsung defense, selek pasang pagar. Ya, jadi orang sama dia itu harus ngepasin gitu ya. Orang sulit ini, orang sulit, ekonomi sulit. Jadi orangnya susah banget gitu loh. Ya, ada memang orang seperti itu ya. Harus pas gitu. Kalau enggak mau. Apalagi agak ini nyolot dikit, udah nggak mau. Iya, kalau nyolot dikit langsung nggak mau. Orang ini nggak mau ditekan-tekan. Ditekan-tekan. Tekan bintang. Tekan bulan. Gak tekan-tekan gitu ya. Gak tekan-tekan itu gak nyampe-nyampe katanya orang Jawa. Karena tekan itu ada yang bilang itu, kalau sebagian orang Jawa bilang tekan itu nyampe ya. Oke, lanjut. Tekan endi. Coba lihat lagi. Oke, orangnya sangat sensitif teman-teman, gampang sakit hati, sensitif ya. Jadi memang harus ngomong sama orang ini harus hati-hati, injih ndoro gitu ya. Kok repot ya. Jadi kita harus ngepas-ngepasin. Jadi apa sih yang menyebabkan dia seperti ini? Beberapa ya, mungkin karena tersinggung, ada yang ketidakcocokan. Karena bukan dari orang lain sebenarnya. Orang lain sudah benar pun kadang-kadang, terkadang dia itu salah persepsi. Orangnya sangat sensitif ya. Dan kalau sudah seperti itu, beberapa karena orang ini punya trauma atau punya masa lalu yang kelam, yang pernah ada masalah, kemudian jadi dia defense-nya itu loh ya. Mungkin ada satu hal yang tidak mengenakan di masa lalu, mungkin pernah punya trauma terkait dengan hubungan bersama orang lain, tidak harus hubungan cinta. Jadi untuk percaya sama orang lain itu sulit, kemudian jadi kayak apa ya, mengungkung dirinya sendiri, pikiran hatinya. Dia kungkung sendiri, bukan karena hal lain. Coba saya lihat ya, adakah hal lain selain memang dia seperti ini? Adakah hal lain yang mempengaruhi dia sehingga dia cuek sama kalian, mengabaikan kalian, kemudian apa tadi? Tidak adil, berbuat tidak adil sama kalian. Adakah hal lain? Selain memang dirinya itu sensitif, ngamuan, ngambekan, sensian, baperan.
Coba. Kenapa hatimu begitu lembut, Markona? Coba lihat. Bukan lembut sih, sensi. Adakah hal lain? Oke. House. Oke. Di sini lebih dia itu memang crossroad. Orangnya ini ya, kalau saya bilang orangnya gampang kiku ya. Gampang kiku sama satu hal yang membuatnya nggak nyaman. Terus jadi salah bersikap. Orangnya kayak orang kiku itu kayak orang serba salah gitu loh. Tapi menyalahkan orang lain. Orangnya ini ya, unik juga ini. Apakah ada hal lain yang menyebabkan dia seperti itu? Oke. Enggak, saya lihat enggak sih teman-teman, lebih kepada diri dia sendiri ya. Kita ini berhadapan dengan saat ini ya, saat kartu ini ditarik. Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang memang sulit ya. Dia itu juga pingin loh yang namanya bisa bergaul apa. Dia gaul kok bunda, gaul banget gitu ya. Kayaknya nggak masuk deh. Kalau ini kalian memikirkan seseorang yang gaul, banyak teman ya. Macam-macam maksudnya temannya itu dari berbagai lingkungan, bukan satu circle saja yang cocok tok gitu ya. Kalau yang cocok tok ya wajar karena mungkin nggak menyebabkan dia tersinggung atau nggak mengulik kesensitifannya, mungkin ya cocok aja. Apalagi kalau teman yang sudah lama sama dia mungkin sudah tahu karakternya, jadi bisa memahami. Tapi dia tidak terbuka dengan lingkungan yang luas. Saya lihat seperti itu. Kalaupun dia mulai membuka diri sama lingkungan yang lebih luas lagi atau lingkungan yang lain, ada kemungkinan beberapa ya di sini itu yang sebenarnya bertentangan, tidak sesuai dengan karakter dia, tapi di sini ada pengaruh-pengaruh yang masuk ya. Tapi kecil, saya lihat teman-teman, kecil. Dia ini cuman merindukan satu situasi dan kondisi yang harmonis, yang membahagiakan, tapi orang ini kiku, tidak tahu apa yang sebenarnya tahu yang harus dilakukan, tapi orang itu kan serba salah, serba kayak takut, serba ragu-ragu, bapernya luar biasa, sensitif. Jadi untuk melakukan itu dia tahu, tapi kenapa tidak dilakukan? Karena kikunya itu tadi loh. Orang kok lucu ya orang ini ya, lucu kayak panda. Jadi lucunya itu semua itu berkecamuk di dalam hati, pikiran, jiwa dia ya. Tapi korbannya banyak. Korbannya banyak. Orang-orang di sekitar dia itu menganggap, kalau saya lihat sih menganggap dia itu ya unik sih. Itu. Coba kita lihat orang unik ini perasaannya kepada kalian seperti apa ya. Perasaannya dia itu loh nyaman atau tidak atau sebel, karena orangnya kan sensitif ya. Sensitif banget. Coba kita lihat. Emang perasaan dia kepada kalian. Ya, orang sensitif tapi kan tetap manusia ya, punya perasaan cinta, perasaan sebel. Kita lihat. Sebenarnya dia sebel atau sebenarnya cinta tapi tidak bisa tahu sebenarnya, tahu caranya tapi tidak bisa karena orangnya itu wagu, katanya orang Jawa itu wagu. Saya itu sulit bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia sedikit. Dulu bahasa Indonesia dapat 4, untung tidak diusir sama tidak diusir jadi warga negara Indonesia. Nah, bahasanya apa? Bahasanya yaitu Jawa itu, Madura. Coba saya lihat ya. Perasaan dia kepadamu seperti apa? Oke, nih perasaan dia. Oke.
Perasaan dia kepadamu apa ya? Orang ini saya kira tidak terlalu memang pada prinsipnya ya. Energinya itu tidak terlalu menghargai kemampuan kalian, usaha kalian ya. Lebih percaya sama orang lain saya lihat. Ya. Wah, ya repot. Ya repot. Kalau begini. Sampai sini masih kelihatan nggak? Saya mundurkan ya. Coba saya lihat lagi. Perasaan dia kepadamu seperti apa? Walaupun cinta, tapi kalau nggak ada rasa trustnya ya, trustnya nggak ada ya repot. Oke. Temperance. Temperance ini adalah oke. Orang ini gini loh teman-teman, karena kebiasaan mungkin ya, kalian selalu yang handle banyak hal. Akhirnya walaupun orang ini mampu, karena dimanjakan, dibiasakan yang handle kalian, akhirnya orang ini ya, akhirnya ya kayak nempel gitu aja. Nggak susah-susah sih mikirnya, ya perasaannya. Ya seneng, bukan seneng gini. Gimana sih seseorang yang bergantung atau sudah terbiasa dengan seseorang yang tanpa ngomong pun itu sudah diturutin, ya. Sudah tahu persis apa maunya, bagaimana cara melayani, memperlakukan dia. Ya akhirnya ya itu keterusan. Kalau saya lihat bukan perasaannya itu cinta atau tidak ya, benci atau rindu, tapi lebih kepada ketergantungan ya. Ketergantungan dan orangnya sudah nggak mau susah lagi untuk apa ya? Untuk bisa merasakan energi rasa yang cinta atau bagaimana enggak ya. Waduh ini kayak Doro apa ya? Kayak raja, kalian perlakukan seperti raja. Gimana akhirnya ya manja juga nggak mikir. Oke. Perasaan dia kepadamu silih berganti. Silih berganti. Seperti yang saya bilang ya orang yang sensi. Saat ada sesuatu yang menyakitkan atau menyinggung, ya nggak suka, cepet nggak sukanya, ya. Tapi kalau kalian manjakan lagi, ya cepet baliknya. Gitu. Lanjut ya. Oke. Aku nggak perlu repot-repot memikirkan hubungan, nggak perlu repot-repot memikirkan apapun lah, atau bersikap apapun. Kamu sudah bisa handle semuanya. Jadi orang ini jadi mati gaya ya. Dia matikan sendiri. Oke. The lover sebenarnya cinta ya. Cinta dan ketergantungan. Kalian apakan orang ini kok sampai ketergantungannya seperti ini? Kalian jadikan raja ya mesti aja. Iya, makmur walaupun banyak konflik kalian itu mungkin sering judes atau apa ya, sering ada konflik sih, tapi dia nyaman terus sama kalian, nyaman walaupun gak adil. Ya ini contoh ya bagi tugas dalam satu hubungan. Ini nggak imbang. Maunya kalian yang nelpon, dia tinggal ngangkat kalau pengen ngangkat. Nanti ada kata-kata yang kurang berkenan, dia males, sakit hati, gitu. Terus kan capek ya. Kayak punya momongan ini lama-lama ya. Itu sih, kalau cintanya cinta teman-teman ya. Tapi ya itu, Wheel of Fortune, seperti siklus, cycles ya, siklus. Jadi saat ada sesuatu yang menyakitkan, ya benci, nanti cinta gitu. Tapi pada prinsipnya cinta sih. Perasaan dia besar sama kalian.
Tidak ada kepikiran untuk ditinggalkan. Waduh, kalau orang seperti ini kalian tinggalkan, nggak tahu deh. Ini kayak bergantung ya, karena terbiasa kalian sudah seperti orang itu tersedia semuanya gitu loh, nggak usah ngapa-ngapain pun. Jadi kalian capek sendiri, maka dari itu di awal tadi kenapa ini tidak adil buat saya sudah capek. Capek semua kalian handle sendiri, nggak ada kerjasama. Ya kan? Oke. Terus gimana dong? Apa sih yang harus kalian lakukan terhadap hubungan ini? Ditinggal atau enggak? Kalau itu pilihan ya. Dan itu sangat riskan kalau hanya ditanyakan di tarot ya. Itu harus kalian yang menjalani kan, yang merasakan dan lebih tahu situasinya. Mungkin tidak semuanya terbaca ke sini ya. Kalian harus logis dan realistis. Tidak semuanya harus walaupun ini bacaan tarot dari awal dari akhir sampai akhir cocok ya. Tapi belum tentu ya. Jangan untuk membuat keputusan kalian berdasarkan tarot. Harus dipikir lagi. Tapi cuman saya mau kasih masukan dari kartu ini, pesan semesta. Kira-kira apa sih yang harus kalian lakukan? Ini bosen aku, sebentar saya lihat kartu yang lain. Bentar ya. Kita lihat untuk pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini ya. Kalau yang nggak masuk ceritanya boleh dengerin pencerahan ya, boleh. Wong ini satu hal yang positif. Saya dalam membacakan kartu lebih banyak ke afirmasi positif, berbagi energi positif daripada bacaan-bacaan yang sekiranya mungkin tambah bikin baper, bikin halu, bikin GR, enggak ya. Jadi lebih ke ininya sih, omong-omong, berbagi energi positif, membuka wacana-wacana positif, sharing hal-hal yang baik, itu aja sih. Wong ini kartu, bukan dukun ya. Jadi tolong bijak-bijak dalam menyikapi, menanggapi, mengomentari bacaan ini. Oke, kita lihat ya. Pesan semesta untuk kalian. Di sini saya lihat semesta mendukung kalian untuk awakening, ya, awaken fully. Ya. Jadi kalau kalian ingin bangkit, monggo silahkan. Ini istilahnya diberikan kayak jalan, dibukakan jalan lah. Untuk kalian yang ingin bangkit dari hubungan-hubungan seperti ini, ya, kalau masih belum tahu harus ngapain, jangan tanya tarot, tanya sama Tuhan. Banyak berdoa, ya, mohon petunjuknya apa yang harus saya lakukan. Ini sebagai gambaran saja, ya. Kita lihat lagi. Apa yang harus kalian lakukan? Pesan semestanya apa? Pesan semesta untuk kalian. Pesan semesta. Oke. Every gentle with yourself at this time, surround yourself with gentle people, situation, and environment. Jadi gini, jangan terlalu keras pada diri sendiri saat ini. Ya, jangan terlalu ngoyo. Bagaimana ya harus keluar? Bagaimana ya? Sudahlah, jangan terlalu ngoyo. Kadang-kadang, ya, terkadang kita itu memikirkan satu rencana dengan sangat matang, tapi kita lupa. Ada yang lupa bahwa untuk ke depannya, ya, sedetail apa kita memikirkannya, sengoyo apa kita mengusahakannya, kalau tidak atas ridhonya Tuhan, ya, kuasanya Tuhan, kalau kalian lupa ya, pasti nanti kecewa. Makanya jangan terlalu keras berusaha. Ya, usaha memang harus maksimal, bukan keras ya, ngotot gitu ya, supaya untuk mencapai sesuatu. Bukan itu, konsepnya nggak gitu ya. Konsepnya itu kita berusaha semaksimal mungkin ya. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Terkadang apa yang kita pikirkan baik, langkah yang kita rencanakan ya, langkah yang kita ambil itu yang terbaik sudah melalui pemikiran yang dalam ya, dengan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi ya, itu dipertimbangkan ya. Tapi mungkin ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Karena Tuhan Maha tahu yang terbaik untuk kalian. Terkadang yang terbaik bukan yang ada dalam rencana atau pikiran kita. Ya, itu sih. Maka dari itu jangan terlalu berpikir atau ngotot atau ngoyo ya.
Jangan lupa doanya. Itu aja sih. Lanjut ya. Terkadang kita itu mikirnya ini ya, nanti begini begitu ya. Nggak pernah tahu kita. Oke. Ternyata dikasih 4 ya di sini. Patient. Jangan khawatir teman-teman, kesabaran itu akan membuahkan hasil juga kok ya. Terkadang your dreams are blooming more rapidly than you realize. Kadang-kadang segala sesuatu itu tidak seperti terkadang melebihi ekspektasi. Tidak kamu sangka-sangka, tidak kalian sangka-sangka. Ya, still they need nurturing and patience. Patience-nya itu patience sabar ya. Disuruh sabar dan berusaha. Jadi berusahanya jangan terlalu keras, ngotot, ngoyo, mikirnya terlalu dalam ya. Jangan lupa doa karena terkadang Tuhan memberikan itu memberikan jalan, memberikan satu ketentuan ya. Itu tanpa yang kita bayangkan, tanpa kita sangka-sangka. Dari jalan apapun kita kadang-kadang nggak membayangkannya gitu ya. Jadi mungkin di sini banyak yang terlalu ngoyo dalam berpikir ya. Sarannya itu rilekslah sedikit, jangan semua dipikir. Toh kemampuan pemikiran kita itu terbatas. Kita ini manusia, sepinter-pinternya, sepandai-pandainya ya. Kalau Tuhan memang berkehendak, dikabulkan. Kalau memang itu bukan yang terbaik, mungkin tidak dikabulkan. Ya, ada hal lain yang mungkin lebih baik daripada pemikiran kalian yang mungkin tidak pernah kalian pikirkan. Ya kan? Oke, di sini angel therapy. Give your cares and worries to us angels and allow us to take your burdens. Jadi jangan terlalu keras ya. Jangan semua kalian pikir ya. Karena memang tidak seharusnya seperti itu. Jangan lupa semesta, artinya Tuhan ya. Tuhan itu give your care worries to angel. Jadi kekhawatiran kalian jangan terlalu digenggam erat. Ya, serahkan kepada semesta, biar semesta yang menyelesaikan. Terkadang kita kengoyon ya dalam berpikir sama bertindak ya, mengusahakan sesuatu boleh ya. Tapi di sini cuma diingatkan, jangan lupa bahwa segala sesuatunya mungkin tidak seperti yang ada dalam pikiran kalian. Karena sebenarnya belum tentu itu yang terbaik buat kalian. Gitu aja sih pesannya. Bisa dipahami atau tidak? Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Maka dari itu saya selalu ingatkan kalau nonton itu dari awal hingga akhir supaya nggak terputus-putus, supaya paham ya. Kalau yang terputus-putus atau mungkin dilewat-lewati, pasti banyak yang nggak paham. Saya sering baca komen ya, walaupun saya jarang bales. Oh, ini berarti nggak nonton dari awal hingga akhir, kelihatan. Karena sudah dibahas kok ditanyakan gitu. Jadi kalau seperti itu kalian akan sulit bisa mengambil manfaat dari setiap bacaan tarot ya. Karena itu berkelanjutan, ada kaitannya per deck gitu ya. Kalau kalian suka jangan lupa di-subscribe ya. Karena ini general, untuk kalian yang nggak cocok, saya mohon maaf, mungkin kali ini bukan energi kalian yang tertarik ke bacaan ini. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Kalau yang ini personal reading, silakan kontak Mbak Tia, admin saya. Nomornya ada di bawah deskripsi video saya ini. Dan untuk aturan dan lain sebagainya, silakan kalian ngobrol dengan Mbak Tia ya. Segala sesuatunya yang dikirimkan Mbak Tia ya, untuk rules, aturan-aturannya silakan dibaca dulu ya supaya paham ya. Itu aja sih. Semoga bacaan kali ini bermanfaat positif ya. Semoga kalian hidupnya sehat, berkah, apa yang kalian usahakan itu bermanfaat positif untuk kalian juga orang-orang di sekitar kalian. Amin. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.